Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Hah, ini apa yang terjadi? Hanya mengaktifkannya aja menghabiskan 500 tahun. Ini semahal berpergian melalui waktu. Aku harus berhati-hati ketika menggunakan 10.000 kali akselerasi. Jika ingin memulai perjalanan waktu untuk mencari para jenius tua itu, aku harus memanfaatkan banyak waktu untuk perjalanan waktu. Tapi di setiap fase, butuh orang yang dikorbankan. Aku mulai dengan mendirikan kelompok Eternal, kemudian pindah ke perdagangan jangka panjang, membuat Project Genesis untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, dan menciptakan orang pertama dengan umur panjang. Aku sudah menyelesaikan banyak tujuanku sebelum aku menyadarinya. Aku ingin tahu siapa yang berani meremehkan kekuatan kelompok Eternal sekarang. Saat ini, waktu telah menjadi kendala paling besar yang menghalangi kemajuanku. Aku gak bisa istirahat bahkan untuk sesaat. Terus Nyonya Tuk datang. Pak, semuanya sudah berkumpul. Kita bisa melanjutkannya sekarang. Baiklah, aku datang. Dalam hati Luli, lihat, saatnya tiba. Dan di sini di meja pertemuan meeting, Pak, Luli berkata, semuanya, aku mengumpulkan kalian di sini hari ini untuk berdiskusi, untuk membahas tentang pengembangan lebih lanjut dari proyek besar yang kami buat sebelumnya, untuk sepenuhnya memajukan kita, Project Genesis. Dalam hati Profesor Tang, tetua Tang, ini bagus, ini akhirnya dimulai. Sampai sekarang orang tua itu, Anthony dan aku, kami telah melakukan simulasi hipotesis. Semua persiapan dan perhitungan hanyalah teori, tapi kali ini akhirnya kita akan membuatnya. Luli berkata, kali ini pertama kalinya secara resmi kita memulai rapat anggota komite untuk menjadi pencipta nomor 1 dunia. Setelah banyak pertimbangan, aku telah memutuskan untuk membangun laboratorium mikro nomor 1 di dunia di kota negara X, dan satu tambahan di kota Mo untuk uji coba tahap kedua. Pada saat yang sama, kami juga akan membangun laboratorium skala besar yang sama di bawah tanah ibu kota negara sebagai kampus tambahan. Di samping laboratorium utama, kami akan membangun tahap utama laboratorium biogenetik bumi. BTW, biogenetik adalah zat yang diproduksi oleh proses biologis atau organisme hidup dan diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Luli melanjutkan, terlebih lagi, keduanya akan menjadi laboratorium botani utama di dunia. Dan botani adalah ilmu tumbuh-tumbuhan ya. Kami juga membutuhkan laboratorium pendukung dan fasilitas pendukung, terutama saat melakukan pekerjaan logistik untuk laboratorium. Semua fasilitas pendukung perlu bekerja pada saat bersamaan. Selain semua ini, apakah ada pertanyaan atau saran di sini? Robert, kau sudah banyak memakan kue bulan. Apa pendapatmu? Aku nggak mengerti semua ini. Apapun yang terjadi, aku hanya ingin tinggal di sini. Aku nggak akan kemana-mana. Baiklah. Bagaimana denganmu, Peng Hao? Kau sangat tertarik sepertinya. Apa pendapatmu, Pak? Anda memiliki perintah. Aku akan berusaha sesuai dengan keinginanmu. Dalam hati Seksir, ini adalah dua orang bodoh. Dalam hati Luli, setidaknya keamanan bisa diandalkan. Tiba-tiba, bos, sebenarnya aku memiliki pendapat pribadi. Bagaimana kalau aku berbicara tentang itu? Tiba-tiba, tunggu Greta.
aku akan bertanya tentang persyaratan tempat laboratorium. Ini sangat penting, aku yang harus menanyakan ini dulu. Si Greta membalas, jujur, laboratorium juga membutuhkan sudut yang telah ditentukan sebelumnya untuk pengamatan astronomi. Ini sangat krusial. Poinku adalah, Coming memotong, itu aja yang kau pikirkan. Tentu saja aku yang mengatakannya terlebih dahulu. Enggak, itu aku yang lebih tahu tentang astronomi. Mereka berdua cukup sibuk. Bagaimana kalau aku bicara dulu? Hei Tang, ini bukan urusanmu. Hah? Apa yang kau katakan ini bukan urusanku? Aku lebih baik tahu darimu, oke? Aduh, bukankah mereka terlalu bersemangat? Iya, ini adalah drama yang menampilkan semangat orang tua. Dan di sini ada ya, si Yuki. Yuki pergi ke sana, ke mansion, tempat Eternal Club. Itu seharusnya ada di sini. Tempat ini terlihat sangat mewah. Gak penting aku melihat ini. Bagaimana kalau aku kembali ke rumah aja? Aku seharusnya nggak berada di tempat seperti ini. Tapi pekerjaan yang berhubungan dengan waktu. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus masuk atau enggak? Baiklah, karena aku telah datang jauh-jauh ke sini, aku akan tiba-tiba, permisi Nona, ini adalah kawasan pribadi. Bisa aku bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Kau sudah berdiri di depan pintu cukup lama. Maafkan aku akan pergi sekarang. Yuki pun langsung kabur. Dalam hati Yuki, aku nggak bisa mengatakannya. Hah? Dalam hati si penjaga, dia belum pergi. Penjaga berkata, bodyguard, mungkin ada sesuatu yang kau butuhkan di sini. Nyonya, tiba-tiba, kembali. Haruskah aku berbalik? Tapi aku udah pergi sangat jauh. Haruskah aku membagi koinku? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kulakukan? Tapi aku nggak memiliki koin. Yuki, tolong putuskan dengan cepat. Ini sangat memalukan. Ternyata Luli di luar tuh guys. Ekspresi percaya dirimu membuatku terkesan. Aku sebenarnya di sini untuk melamar pekerjaan. Dan sekarang di ruang rapat ya, semua lagi ngumpul. Nyonya tuh berkata, baiklah. Setelah berdiskusi bersama, kita mendapatkan kesepakatan sebagai berikut. Formula untuk ukuran micro sandbox nomor 1 akan dihitung berdasarkan kondisi dan kemungkinan kelahiran kowes biologis. Telah diputuskan untuk ukurannya menjadi 1/10 dari lapangan sepak bola, sekitar 666 meter. Kita ingin memilih organisme yang ukurannya tidak lebih dari 2 mm. Ketika menciptakan micro sandbox, para ahli ekologi tidak hanya perlu membangun lingkungan ekologi internal dengan benar, mereka juga harus menyiapkan instrumen observatorium di luar dunia sandbox untuk memproyeksikan keadaan yang sebenarnya. Pak Tua Homecoming berkata, semuanya, apakah kalian ingin menambahkan? Memantau genom biologis bumi sangat rumit dan membosankan, dan juga membutuhkan sejumlah besar sumber daya tenaga kerja dan waktu. Selama 15 tahun, di konferensi genom biologis yang diselenggarakan oleh tim proyek genomik keanekaragaman hayati Smith Country Miss dan perusahaan genom Republik Celestial, panjang banget ya, tim peneliti ilmiah yang dipimpin oleh Republik memanggil para ilmuwan dari seluruh dunia ke perusahaan dalam mengadakan proyek lain yang mirip dengan program genom manusia, disebut dengan Earth Biological Genome Project. Mereka melakukan pengurutan pada semua eukariota bumi. Saat ini, proyek itu telah mencapai hasil yang nyata. Satu temanku dari negara M ikut juga ke dalam proyek ini. Jadi pendapatku adalah mengesankan. Aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Aku percayakan itu padamu. Jadi untuk itu kau harus bisa. Percayakan itu padaku. Tapi di sini si Nyonya tuh agak entah kenapa ngeliatin Luli ya. Pak, saran pria tua itu mengingatkanku tentang sesuatu. Jumlah ahli kimia milik kita terus berkurang. Meskipun talenta di klub Eternal memiliki kekuatannya tersendiri, tetapi ketika datang untuk mengontrol dan berfokus pada diri sendiri, bahkan aku nggak bisa mengatasinya. Belum lagi, sebelum kami secara resmi mensimulasikan dan membangun Micro Sandbox World nomor 1, kita masih perlu memisahkan semua elemen kunci dan menempatkannya di laboratorium yang berbeda untuk melakukan eksperimen. Kita masih perlu memisahkan semua elemen kunci dan menempatkannya di laboratorium yang berbeda untuk melakukan eksperimen. Tapi kau bisa mempercayakanku, organisasi kita perlahan akan berkembang, dan bukan hanya para ilmuwan saat ini aja, tapi juga ilmuwan dari masa lalu. Semuanya, sekarang aku akan mengumumkan tugas individu saat ini kepada para ilmuwan untuk menciptakan dunia mikroskopis nomor 1. Untuk mencari informasi tentang genom biologis bumi, Houtua, tugas ini akan menjadi tanggung jawabmu. Kau bisa berkomunikasi dengan tim keamanan, dan semua anggota akan bekerja sama sesuai dengan perintahmu. Dan selanjutnya, Zexir, Masmur siapa? Kalian masing-masing harus secara bersamaan melatih 4 regu pasukan khusus. Kirim semua regu baru ke kota Si. Aku tidak mau mendengar kesalahan apapun. Oh, Masmur, Psalm. Kan namanya kan Inggrisnya Psalm. Psalm itu kalau di bahasa Indonesia Masmur, kayak di kitab gitu loh. Awal memang selalu yang paling sulit. Semua orang harus bergerak. Mengenai penyerahan dan kemajuan Micro Sandbox nomor 1, semua orang di sini bertanggung jawab atas fase laboratorium kita. Semua harus tetap berhubungan dekat dan berkoordinasi satu sama lain. Kalian paham? Paham. Sekarang keluar ya. Bagaimana dengan pelatihan yang baru-baru ini?
Peng Hao menjawab, semua orang rajin dan berlatih dengan keras. Saudara Seksur juga bersiap-siap untuk meningkatkan intensitas latihan. Aku tanya tentang regu yang kau latih secara rahasia. Hah? Oh, hehe, orang-orang itu punya nyali. Tapi mereka belum pernah merasakan kekuatan akselerasi waktu. Jadi mereka masih kalah sedikit dibanding pasukan milik Zexir. Kau gak perlu khawatir tentang itu. Aku akan membantumu dengan semuanya. Kalau kau mencari waktu, tiba-tiba, Tuan Lu, aku di sini. Dalam hati Yuki, tetap tenang, gak perlu gugup. Nggak ada yang perlu ditakuti. Bertingkah aja seperti saat di toko diskon. Nah, bagus. Luli berkata, aku senang kau bisa membuat keputusan dengan cepat. Sebenarnya, aku hanya ingin membuktikan sesuatu pada diriku sendiri. Percayalah, ini akan menjadi keputusan terbaik yang pernah kau buat. Kesempatan sekali seumur hidup. Ikutlah denganku sekarang. Aku mengajakmu berkeliling. Terus diajak Luli pergi menemui para profesor ya. Pak, kau kembali. Luli berkata, aku senang. Semua orang sangat antusias dengan pekerjaan mereka. Tapi jangan pernah memaksakan diri. Oke? How coming? How coming berkata, sebenarnya Tuan, aku ingin pergi ke negara M untuk menemukan beberapa asisten sekarang. Greta menambahkan, aku juga membutuhkan asisten yang memenuhi syarat. Tuan, apakah kau bisa membantuku menemukan beberapa? Tiba-tiba, hei kalian berdua, hentikan itu. Bagaimana? Kalian sudah sangat tua, namun masih begitu semangat. Ya ampun, gak bisakah kalian melihat bahwa kalian sudah mengganggu Tuan? Sebenarnya aku ingin memperkenalkan seseorang. Pak Tuatang berkata, Tuan, laboratoriumku juga kekurangan orang-orang berbakat. Karena aku tiba di sini lebih dulu, aku harus menjadi yang pertama dalam antrean untuk mendapatkan orang baru. Benar bukan? Hei, Tang Tua, kau rubah tua yang licik. Berani-beraninya kau bilang kami mengganggu Tuan. Kau hanya ingin memotong antrean kan? Aku udah hidup begitu lama, tapi ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang gak tahu malu sepertimu. Hah? Apa kau menunjukkan sikap yang benar, ha? Jadi apa? Datanglah padaku kalau gitu. Sini. Aku ingin tahu siapa yang memohon padaku untuk menggunakan laboratorium kemarin malam. Lalu Luli, semuanya, ini Shen Yuki, sekretarisku yang sedang berlatih. Setiap orang bisa meluangkan waktu untuk mengatur kebutuhan dan kebutuhan mereka, lalu memberikannya nanti. Aku sudah mendapatkan pekerjaan. Tampaknya para tua sedikit bersemangat untuk memulai. Jadi anggap aja ini sebagai ujian. Hah? Ayo, tenang muda. Aku berpikir kualitas asistenku akan mempengaruhi hasil akhir. Hei, biar aku bicara dulu. Hei, apa kau ingat apa yang baru aja aku katakan? Semua ngomong bertiga bareng-bareng. Hai, apa kalian bisa bicara atu-atu? Semuanya langsung diem. Tiga tetua, aku baru aja tiba di sini dan belum terbiasa dengan pekerjaannya. Aku bisa mengatakan bahwa kebutuhan setiap orang sangat mendesak, tapi aku tidak akan bisa mencatat apapun jika semua orang berbicara pada saat yang sama. Jadi kenapa kita nggak semua tenang dan bergantian? Dengan cara ini, semua orang bisa mendapatkan apapun yang mereka butuhkan. Aku yakin Tuan Lu tidak akan menolak kalian tanpa alasan. Sepertinya aku terlalu bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah proyek yang luar biasa. Itu benar. Kami orang tua telah menyebabkan masalah bagimu, nona muda. Dalam hati si Yuki harusnya ya, kita perlu merekrut kembali ahli sitologi top bernama Robert Withdrop. Siapkan banyak hal teknis yang belum pernah aku dengar sebelumnya, dan membeli beberapa barang yang kedengarannya seperti akan menghabiskan banyak uang. Apa ini yang disebut hari di klub abadi? Apa seperti ini? Aku telah menyaksikan kekuatan Tuan Lu secara langsung. Jadi orang tua ini, apa mereka juga semacam orang besar? Tuan Lu sudah mengatakan kepadaku bahwa tugasku hanya mencatat semuanya dan laporkan kepadanya. Jangan tanyakan hal-hal yang tidak seharusnya kutanyakan. Tiba-tiba, bagaimana perkembangannya? Apa kau sudah mencatat semua yang dibutuhkan oleh para tetua? Biar kulihat itu. Bagus, tersusun dengan baik. Mari kita lihat. Baiklah, aku telah memahami kebutuhan semua orang. Tetapi aku perlu mengkonfirmasi beberapa poin terlebih dahulu. Aku ingin tahu apa mungkin dengan teknologi kita saat ini untuk memodifikasi tingkat reproduksi sel. Aku ingin dapat mengasus kelompok sel yang dapat bereproduksi dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari yang diharapkan untuk memacu mutasi dan evolusi untuk miniatur dunia nomor satu kita. Lebih jauh lagi, bagaimana sementara berinteraksi dan mengendalikan pengembangan sel-sel dalam dunia miniatur, dan bagaimana sel yang sudah bereproduksi dengan cepat, sel-sel berperilaku dalam menanggapi waktu yang aku. Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan aku tinggalkan bersamamu. Aku harap kalian bisa membantuku untuk menemukan dan menjawabnya nanti. Dalam hati Anthony Greta, ini adalah pertama kalinya aku mendengar Tuan mengangkat teknis yang serius seperti itu. Mungkin apa dia mengalami perubahan yang positif? Yuki berkata, maaf Tuan, aku benar-benar tidak mengerti hal-hal yang mereka bicarakan. Tapi aku telah memastikan untuk mencatat semuanya. Orang-orang tua itu, bukan hanya kamu. Aku yakin bahkan beberapa profesor top pun gak akan bisa memahami mereka sepenuhnya. Teruslah membuat catatan, pertahankan pekerjaan yang sangat baik. Tuan, apa kau memahami mereka?
Hampir aja. Dalam hati Luli, mengingat berapa banyak waktu yang aku miliki, Luli berkata, baiklah, selamat datang di klub Eternal. Sekretaris Yuki, hah, baik tuan. Terus si penatua Tang keluar tuh. Tuan, Tang tua, apa kalian sudah selesai merencanakannya? Kami sudah membahasnya dengan baik dan memutuskan bahwa di bawah kondisi optimal, kita bisa meningkatkan kecepatan reproduksi sel sebanyak 10 kali lipat. Namun, jika kita melakukannya, sebagai konsekuensinya, maka akan menurunkan umur sel secara drastis. Reproduksi memberi dampak pada organisme, jadi masuk akal mereka akan mati lebih cepat. Itu juga berarti bahwa populasi akan bereproduksi dengan laju 10 kali lipat. Itu yang terjadi, kita menempatkan populasi awal yang cukup besar. Mereka harus bereproduksi lebih cepat daripada yang mati. Ya, secara teori itu benar. Dalam hati Luli, miniatur dunia nomor 1. Aku gak sabar untuk melihat hasilnya. Wah, di sini ada cewek nih ya, mungkin orang rekrutan baru mungkin ya. Bos kita benar-benar bergelimang uang, ha? Jika aku bisa menemukan pacar sekayak ini, aku bisa berbaring selama sisa hidupku. Oi, Sandy. Oke, namanya Sandy. Setahu gue tuh Sandy tuh bukannya tupai ya, yang temenannya sama Spons sama bintang laut. Gak, lanjut. Sandy, jaga mulutmu. Kita nggak berada di tempat latihan sekarang. Kenapa kau begitu cemas? Bosmu bahkan belum datang. Gak asik, gak perlu menjadi pembunuh sepanjang waktu. Peng Hao membalas, panggil aku kapten tim. Apa 500 push-ups terlalu sedikit untukmu? Jika kau tidak sopan, aku akan mengulitimu hidup-hidup dalam besi latihan berikutnya. Baik kapten tim, Peng Hao melanjutkan. Aku memperingatkanmu, jaga mulutmu nanti ketika kita bertemu Tuan Lu. Iya, aku tidak akan membuat satu suara pun. Oke, bagus. Pak, aku perlu beberapa menit. Peng Hao, apa kabar? Terus di sini Peng Hao ngeliat si Yuki ya. Yuki berkata, bukankah kau adik kecil waktu itu? Tunggu, sekarang aku memikirkannya. Kau berada di sana dengan Tuan Lu juga. Kau adalah orang yang mematahkan tangan Direktur Lee, bukan? Kau sangat luar biasa. Tapi terima kasih kepadamu. Pada akhirnya aku dipecat. Maaf. Jangan khawatir, aku tidak akan menemukan pekerjaan ini jika bukan karena itu. Pekerjaan? Jadi kamu... Luli berkata, meskipun kalian pernah bertemu sebelumnya, biarkan aku memperkenalkan secara formal. Ini adalah sekretaris baruku, Shen Yuki. Jaga dia mulai sekarang. Dalam hati si Sandy, bahkan seorang pramugara memiliki sekretaris. Sepertinya organisasi ini benar-benar spesial. Orang tua di sana pasti Tuan Lu, bukan? Aku bisa tahu dari auranya aja bahwa dia bukan orang biasa. Luli bertanya, bicaralah, siapa dia? Peng Hao menjawab, Tuan, ini adalah anggota nomor 1 tim baru. Peng Hao langsung narik Sandy. Tunjukkan rasa hormat, dasar kepala batu. Dalam hati Sandy, dia adalah Tuan Lu. Bukankah seharusnya dia seorang pria tua berambut putih? Bagaimana bisa dia sangat muda? Gak mungkin. Luli berkata, aku tidak menyangka bahwa posisi nomor 1 akan direbut oleh seorang wanita. Tapi itu hanya berarti kau bahkan lebih berbakat daripada yang lainnya. Bagus. Jadi bagaimana? Apa kau sudah terbiasa dengan pelatihan waktu yang dipercepat? Tuan, aku datang kali ini karena aku punya sesuatu untuk dibicarakan tentang pelatihan. Aku datang ke sini karena aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Baiklah. Aku akan terus terang, aku ingin menjadi salah satu perwakilan waktumu. Pak, itu bukan aku. Tuan, bukan Peng Hao yang memberitahuku. Aku bisa mengetahui tentang hal ini melalui pengamatan pribadiku. Aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengan beberapa senior tim elang saat aku berlatih. BTW, tim elang tuh Falcon ya. Dan misi mereka adalah melindungi 3 bos misterius saat mereka berkeliling dunia dan melakukan jual beli. Tetapi kau seharusnya nggak bisa menebaknya hanya dari itu aja, bukan? Aku tahu bahwa informasi ini bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan oleh tim elang kepadamu. Benar, petunjuk utama sebenarnya datang dari salah satu perwakilan mereka sendiri, Hu Shanpao. Aku hanya menyanjungnya sedikit dan menemaninya minum beberapa botol bir. Dan apa yang dia katakan lebih dari cukup bagiku untuk yakin dengan tebakanku. Dalam hati Luli, wanita ini adalah seorang penipu. Dan ada si idiot Hu Shanpao itu. Itu sebabnya Tuan, aku ingin mendaftar untuk menjadi salah satu perwakilan waktumu. Kau cukup pintar. Tapi, kenapa kau harus mempercayai seseorang yang suka merencanakan sesuatu di belakangku? Sebelum kau menjawab pertanyaanku, aku akan memperingatkanmu sekarang. Selanjutnya, pikirkan perkataanmu dengan hati-hati. Apa yang terjadi? Dan si Sandy pun langsung jatuh. Dalam hati Luli, jika dia berani melewati batas, aku akan meminta kontrak dan menguras seluruh umurnya. BTW ini dari translator ada ya guys. Meskipun tidak disebutkan di sini, kontrak untuk seorang petarung memberikan lebih banyak kontrol satu sisi kepada Mr. Lu dibandingkan dengan kontrak jual beli yang biasa dia lakukan. Peng Hao berkata, Tuan, itu salahku karena tidak mengajarinya dengan benar. Akan kupastikan untuk memberinya pelajaran. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video.
Zaijian.